Halo, saya Dayat. Kembali lagi kita belajar basic English grammar selama bulan Ramadan edisi ngabur. Oke, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah mempelajari 6 tenses sebelumnya, yaitu present simple, past simple, future simple. Kita juga sudah mempelajari present continuous, past continuous, future continuous. Nah, sekarang kita akan mempelajari model perfect. Teman-teman masih ingat kan? Perfect intinya ada kata sudah. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita membuat kalimatnya? Langsung saja kita praktekkan. Oke, nah sekarang kita ingin menggunakan kata sudah. Nah, saya ulangi lagi. Present perfect artinya kata sudah itu terjadi pada waktu sekarang. Past perfect itu kata sudah ini berkaitan dengan kejadian di masa lampau. Sedangkan future perfect kata sudahnya berkaitan dengan waktu di masa yang akan datang. Bagaimana sih jika kita ingin menggunakan kata sudah? Nah, di sini kita akan menggunakan peran kata kerja ketiga. Nah, sebenarnya bagian ini agak sulit ya, teman-teman ya, karena kita akan menggabungkan sedikit rumus yang terdapat pada present simple. Nah, kita ingin mengatakan bahwa Teresa sudah pergi ke sekolah. Teresa sudah itu bahasa Inggrisnya have. Oke, sudah itu bahasa Inggrisnya have. Have ini memiliki beberapa arti. Oke, kalau artinya sebagai mempunyai, maka setelah have, kalau have di sini artinya mempunyai ya, maka setelah have harus terdapat kata benda apa yang dimiliki. Contoh, saya mempunyai sebuah rumah. Misalnya a house kan. I have a house misalnya. Jadi kalau setelah kata have ada kata benda, maka arti have di sini adalah mempunyai. Nah, namun jika setelah kata have terdapat kata kerja ketiga, maka have di sini memiliki arti sudah. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita ingin mengatakan Teresa sudah pergi. Teresa have gone. Nah, karena ini present, aturan present yang di awal ini juga berlaku kembali, yaitu apa? Jika kata kerjanya orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya mendapatkan tambahan have, mendapatkan tambahan s atau ios. Nah, pada konteks perfect, jika subjeknya orang ketiga tunggal, maka kita harus mengganti have menjadi has. Artinya sama, hanya tulisannya saja berubah dari have menjadi has. Oleh karena itu, bahasanya adalah Teresa has gone to school. Artinya Teresa sudah pergi ke sekolah. Oke, pada kalimat kedua kita ingin mengatakan bagaimana jika kita ingin membuat kalimat yang tetapi tidak ada kata kerjanya menggunakan helping verb. Misalkan mereka sudah sehat. Nah, maka kita harus menggunakan they have sehat healthy kan? Nah, ingat apakah di sini terdapat kata kerja? Tidak, karena have di sini artinya sudah. Maka they ini kata benda, healthy ini kata sifat, maka tidak ada kata kerja. Maka kita harus mendapatkan kata kerja. Oke. Nah, kata kerja, karena posisinya setelah have, maka kita harus mengikuti aturan, yaitu kata kerja ketiga. Nah, bagaimana helping verb untuk kata kerja ketiga? Jadi, kata kerja pertamanya akan menggunakan is ma. Kata kerja keduanya menggunakan was atau were. Kata kerja ketiganya menggunakan been. Dengan demikian, helping verb yang kita pakai pada model perfect adalah been. They have been healthy. Nah, jadi seperti itu ya. Jika tidak ada kata kerja, maka helping verb yang dipakai adalah been karena been itu adalah model ketiga dari helping verb. Jika kita ingin mengatakan tidak, nah tapi kan kita tidak pernah mengatakan Teresa tidak sudah, tetapi Teresa belum. Bukan Teresa tidak sudah pergi, tetapi Teresa belum pergi. Nah, jika kita ingin mengatakan belum, cukup tambahkan kata not setelah have atau has-nya. Maka Teresa has not gone to school. Tinggal tambahkan kata not setelah have-nya. They have not been healthy. Artinya mereka belum
Teresa belum pergi ke sekolah dan mereka belum sehat. Oke. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat kalimat tanya? Jika kita ingin menggunakan apakah atau sudahkah, misalkan sudahkah Teresa pergi ke sekolah, maka kita tinggal geser have atau has-nya ke depan. Maka menjadi has Teresa gone to school atau have they been healthy. Nah, ya, jadi ini pertanyaannya sifatnya ya atau tidak. Sudahkah Teresa pergi ke sekolah? Yes or no. Have they been healthy? Yes or no. Oke. Nah, bagaimana jika menggunakan 5W1H? Misalkan kita ingin mengatakan kemana Teresa sudah pergi. Where has Teresa gone? Kenapa? Nah, kita wajib menggeser sudahnya sebelum subjek. Jadi ini rumusnya. Mengapa seperti ini ya? Memang begitulah bahasa Inggris. Oke. Beda waktu, beda cara berbicaranya. Nah, oleh karena itu, pada kalimat ini kita tidak perlu mencari tambahan sebelum subjek. Kita hanya perlu menggeser kata sudah, yaitu have atau has ke depan sebelum Teresa. Oke. Jadi di sini bagaimana mereka, how have they been, nah bagaimana sudah keadaannya, bagaimana sudah mereka, maksudnya ini bagaimana keadaan mereka gitu, ini maksudnya seperti itu. Oke. Nah, jadi ini tentang present perfect. Bagaimana jika kita ingin kata sudahnya berkaitan dengan di masa lampau, misalkan saya sudah makan semalam. Jadi ada kata sudahnya terjadi pada waktu semalam. Ada kata semalamnya. Nah, kita hanya perlu mengubah seperti biasa, pas ini menggunakan kata kerja kedua. Nah, apa yang harus diubah? Bukan gone-nya, tetapi have-nya. Have atau has berubah menjadi had. Karena kata kerja kedua dari had itu adalah had. Oleh karena itu kita hanya perlu mengganti has have-nya menjadi had dan semuanya sama sisanya. Oke, gampang kan? Hanya konteksnya sama semua, hanya perlu mengganti had has menjadi had. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mengatakan Teresa akan sudah pergi, kejadiannya di masa depan. Sama konteksnya, kita hanya perlu menambahkan kata will sebelum kata sudahnya. Jadi seperti apa contohnya? Teresa, nah di sini kita tidak menggunakan pada tenses future, pada waktu masa depan, kita tidak pernah menggunakan orang ketiga tunggal tidak akan berpengaruh pada kata kerja. Makanya walaupun subjeknya orang ketiga tunggal, maka kita tetap menggunakan kata have. Tetapi karena terjadi di masa depan, maka kita akan selalu menggunakan kata will akan. Jadi, Teresa will have gone to school. They will have been healthy. Mereka akan sudah sehat. Mereka akan belum. They will tinggal ganti has menjadi have. They will have not. Oke. Hanya perlu menambahkan kata will. They will have not been healthy. Sudah. Nah, kalimat pertanyaan dalam model ini sangat jarang dipakai, maka kita tidak perlu bahas. Nah, jadi inilah eh, model perfect. Kita sudah mempelajari seperti apa sih present perfect, seperti apa past perfect, seperti apa future perfect. Dengan demikian kita sudah mempelajari 9 tenses dalam 3 pertemuan dalam waktu 1 jam. Nah, bayangkan teman-teman, kita bahas 9 tenses hanya dalam waktu 1 jam loh. Cara membuat kalimatnya bagaimana. Nah, hanya teman-teman perlu mengulang jika belum paham. Tentunya teman-teman saya yakin tidak akan paham hanya dalam 1 kali menonton. Makanya silakan ulang pada bagian yang teman-teman merasa pusing atau teman-teman merasa sulit. Nah, ingat, setiap model ini mempunyai rumusnya masing-masing. Oke. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang
rumus. Semua rumus 9 ini saya akan rangkum kembali. Rumus present tense apa, rumus rumus present simple apa, present continuous apa, present perfect apa, semuanya akan kita bahas dalam satu waktu di pertemuan selanjutnya. Oke, saya rasa cukup materi yang saya sampaikan hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat sore.